pekan-pekan kemarin saya dengarkan ada yang namanya narasi terkait dengan tunda pemilu. Narasi ini dibangun oleh ketua umum partai dan juga menteri lah di kabinet. Dangdut kan milik orang banyak. Oke. Nah, kemudian dengan dangdut pesannya apa? N-nya ya melakukan counter narasi supaya kemudian tidak terjadi yang namanya pemilu ditunda. Pilkada kemarin kita saksikan dalam waktu 6 bulan berlangsung kok bisa. Ini pemilunya 2024, masih ada 2 tahun. Alasan apa lagi? Assalamualaikum kawan baik semua. Jumpa kembali di Nur Iswan Channel. Bersama saya adalah orang yang paling bikin heboh dalam hitungan hari terakhir, 1 minggu terakhir, yaitu menyangkut tentang isu yang terpanas di minggu ini, penundaan pemilu. Nah, tiba-tiba ada sosok yang bikin lagu, judulnya itu Tunda Pemilu, di channel Ramdan Shah Bakir, channel YouTube-nya. Ini orangnya sudah kita ciduk, ya kan? Selamat datang Bang Ramdan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat, Pak? Sehat, alhamdulillah. Senang ketemu teman lama ini. Lama. Saya cari-cari siapa yang bikin lagu Tunda Pemilu, ya kan? Ternyata sahabat saya, Bang Ramdan. Oke. Itu saya pengen tahu kisah di balik penciptaan lagu itu, kok mendadak dangdut itu jadi viral banget itu. Iya. Gimana ceritanya? Sebenarnya kita ini aktivis ya, Bang Iswan ya. Karena kalau aktivis itu tahu lah yang namanya, apalagi itu aktivis 98 ya, bahwa suatu isu atau wacana atau diskurs kata orang kampus itu kemudian tidak bisa satu arah. Diskurs itu kemudian sebuah konstruksi, misalkan tentang pembangunan, itu kan menjadi diskursus kan. Tidak kemudian orang percaya, oh pembangunan, yang namanya pembangunan itu adalah membangun, yang namanya gedung, kemudian bangun jalan, enggak. Pembangunan itu juga pembangunan mental misalkan. Nah, hari ini kemarin pekan-pekan kemarin saya dengarkan ada yang namanya narasi terkait dengan tunda pemilu karena kondisi satu ekonomi, pandemi dan seterusnya. Nah, saya pikir loh ini kan konstruksi satu arah yang katanya kemudian kan ini keinginan rakyat, keinginan pengusaha. Loh, pengusahanya siapa? Rakyatnya siapa? Saya juga bagian dari rakyat kan, gitu loh. Nah, narasi ini dibangun oleh ketua umum partai dan juga menteri lah di kabinet. Saya pikir ini wacana yang satu arah. Rakyat yang nggak didengerin, pengusahanya siapa tidak ditunjukkan. Nah, ini kemudian saya lihat, wah ini kayaknya narasi ini akan menjadi narasi besar kalau dibiarkan, Akan menjadi kenyataan. jadi kenyataan. Itu bahasa kerennya test the water lah, tes ombak lah. Nah, dari sana saya lihat semakin mengerucut ke arah sidang istimewa. Satu, bisa nanti bentuknya masa jabatan presiden menjadi lebih dari 2 kali yang melanggar konstitusi. Yang kedua, bisa juga diperpanjang, juga melanggar konstitusi. Nah, maka kemudian dari sana saya melihat ini harus ada counter narasi namanya. Counter narasi besar, narasi yang kemudian akan membesar, menggurita, itu si counter harus dilawan. Makanya kemudian yang pertama kita satu adalah melakukan counter narasi.
Yang pertama, Bang Iswan. Yang kedua, dalam melakukan counter narasi ini kan kita berpikir mediumnya apa, gitu loh. Nah itu, baru mau saya tanyakan, kenapa memilih narasi pembanding melalui lagu? Ini kan menarik. Iya. Nah, gimana ya? Pertama, ahli hukum bicara tentang norma hukum. Itu ya wajar lah mereka melakukan itu. Kemudian pengamat juga. Kemudian juga kalau anggota dewan melakukan dengan misalkan dialog-dialog dan seterusnya. Nah, saya berpikir ini namanya kalau dalam bahasanya Heidegger itu adalah means to end. Means itu cara untuk mencapai tujuan. Jadi cara apapun means ini kan boleh saja. Tetapi kalau saya walaupun saya lulusan hukum tata negara dari UI ya, tapi kalau narasi ini yang saya bangun itu dari ahlinya banyak. Pengamat juga ada. Lalu saya lihat celah mana yang kemudian harus disampaikan, publik bisa tahu, mendengarkan, ngerti. Jadi aspek kognitifnya kita sikat, kemudian aspek afektif, emosionalnya, dan kemudian konatif. Lalu saya memilih tekniknya itu adalah apa? Musik. Kan musik itu apalagi dengan dangdut ya. Dangdut kan milik orang banyak. Oke. Nah, kemudian dengan dangdut pesannya apa? N-nya ya melakukan counter narasi supaya kemudian tidak terjadi yang namanya pemilu ditunda. Itu N-nya. Means-nya apa? Ya musik tadi. Oke. Means-nya musik, tapi di situ aja ada lirik. Dengan kata lain, Bang Ramdan melihat bahwa ini satu situasi besar dari perjalanan bangsa ini yang harus melibatkan banyak masyarakat untuk mengetahui hal ini. Oh iya, karena kan kalau narasi tunggal, pemilu kemudian tunda karena bencana, karena kemudian misalkan juga karena wabah penyakit tadi ya, yang kedua karena keuangan. Loh, pilkada kemarin kita saksikan dalam waktu 6 bulan berlangsung kok bisa. Ini pemilunya 2024, masih ada 2 tahun, alasan apa lagi? Perang, oke, tapi kan kemudian itu bisa dirasionalisasi dalam anggaran APBN-nya. Nah, disitulah kemudian counter wacana ini, counter narasi harus dilakukan. Dan kemudian kan selama ini kan ketum partai atau kemudian menteri bilang ini keinginan rakyat. Ya rakyat yang mana? Ada pemusik, ada musisi, ada yang dalam teks ya, industri musik, bahkan kemudian turunan dari industri itu masyarakat musik, komunitas musik. Itu kan wadah atau bagian dari masyarakat juga. Udah dengerin belum? Dan ternyata ya kan, misalkan saya mengangkat itu dari dunia musik, menolak kok. Dengan tajuk lagunya itu pemilu, kurung buka kurung tutup, tetap 2024. Perlawanan di sana. Oke, sekarang apa sih bahayanya kalau memang pemilu itu ditunda? Kenapa Bang Ramdan menolak penundaan pemilu dengan narasi musik itu? Berbahayanya itu seperti apa? Apakah karena memang semata-mata itu melanggar konstitusi dan mengkhianati reformasi misalkan, kata sebagian orang? Pertama, kebetulan background saya dari hukum tata negara misalkan ya. Konstitusi utama gitu loh, pondasi. Dan amandemen undang-undang dasar kalau itu dilakukan setiap tahun, setiap 5 tahun, itu nggak jadi bagian dari sesuatu yang bangunan atau pasak itu kan akan selama bangunan itu masih bagus, dia akan tetap melindungi, akan tetap kokoh. Tapi kemudian ada atap, ada yang lain, ada undang-undang, di bawah undang-undang ada peraturan pemerintah, ada kemudian SK, surat keputusan, ada diturunan di bawahnya, ya silakan. Kemudian di-challenge dengan apa ketika ada yang bermasalah? Undang-undang terhadap undang-undang dasar. Itu ada dalam undang-undang kedudukan hukum dari undang-undang juga ada disebutkan. Tetapi kalau konstitusi bangunan dasar, bangunan misalnya ada 5 pilar, dicopot satu lagi, tahun depan dicopot lagi, rusak lah itu bangunan. Bangsa ini kan rusak, hancur gitu loh. Tapi kalau kemudian dinding, jendela, ada undang-undang diperbaiki, ya silakan. Itu namanya open legal policy yang dimiliki DPR. Tapi kalau kemudian
undang-undang atau konstitusi bagian dari open legal policy, lah mana yang jadi patokan dasar kita untuk menggait berbangsa dan bernegara? Kan jelas konstitusi menyebutkan 5 tahun, 2 kali paling lama. Dan ini kemudian silakan menginterpretasikan di dalam bentuk open legal policy dalam undang-undang. Tapi kan ada juga bantahan kata sebagian elit partai yang mendukung penundaan ini. Ngelesnya tuh, ya ini kan usulan katanya kan. Bang Hamdan melihatnya mereka merubah diksi kata dari tadinya ngotot, tapi kemudian diperhalus bahasanya supaya mereka punya exit bahwa itu sekedar usulan, itu melihatnya gimana? Pertama, kalau saya melihat usulan, bahasa ini kan diksi ya. Orang ketika menyampaikan sesuatu, diksi, atau kemudian saya bahasa gini. Tadi ketika Heidegger bilang, means to end. Tujuannya benar, tapi kemudian means-nya gitu, benar nggak gitu loh? Atau kalau bahasa agamanya, walatal basul haqqa bil batil, nggak bisa mencampurkan tujuan positif, kemudian caranya negatif, nggak bisa. Cara, artinya gini. Jadi ide penundaan itu sebenarnya cara yang negatif karena negatif. Seharusnya diamandemen dulu undang-undangnya. Kalau partai politik kemudian punya anggotanya di DPR, kemudian dalam MPR juga, ada DPD juga bersidang, silakan aja. Bangunannya itu silakan mereka melakukan itu di DPR, misalkan. Tetapi aneh gitu loh. Hanya untuk kepentingan sesaat gitu lah, untuk kemudian syahwat politik. Tidak menunjukkan sebagai mereka ini adalah satu politisi, kedua sebagai negarawan. Oke. Kalau seorang negarawan nggak akan berpikir ke sana. Oke. Sebagai praktisi hukum tata negara, karena Bang Ramdan juga kan lawyer, seperti juga Pak Yusril Mahendra dan Hamdan Zulfa juga menekuni ke hukum tata negaraan. Tapi juga Bang Ramdan itu sebagaimana kita tahu kan mantan sekjen partai idamannya Roma. Artinya intuisi dan bacaan politiknya udah pasti, biasa seorang sekjen tuh oke punya ya kan. Dan kemudian yang paling terakhir itu yang saya lihat banyak bergaul dengan masyarakat karena sering menjadi lawyer pro bono bagi kasus-kasus kriminal di bawah atau kasus perdata, ya kan. Nah, melihat situasi seperti ini kemarin, walaupun sekarang sepertinya udah ada arus yang berubah karena semua sudah bunyi, tapi seandainya tidak ada narasi pembanding termasuk dari musik, itu grand design itu kemungkinan akan jalan penundaan itu ya. Itu penundaan itu akan terjadi dengan sangat mulus, melakukan sidang istimewa, dan kemudian ya gol lah. Kenapa? Tidak ada perlawanan. Mahasiswa nggak ada karena mereka pandemik nggak bisa turun ke jalan. Kemudian kalau misalkan udah mulai ada kerumunan, gampang dibikinnya PPKM level 4, level 7 atau 20 bisa, sehingga tidak ada kerumunan. Kerumunan langsung masukin penjara. Nah, ini kan cipta kondisi yang dilakukan agar kemudian tidak ada counter narasi, yang kemudian counter narasi ini kemudian bisa implementatif. Ini bisa kita lihat. Nah, maka kemudian apa yang bisa dilakukan? Saya merasa bahwa perlawanan yang harus dilakukan adalah tidak harus turun ke jalan. Media tadi melalui musik, Twitter, media expose dan seterusnya, itu komponen-komponen media sosial sebagai platform untuk melakukan perlawanan. Nah, ini penting menurut saya. Dan kita harus lakukan itu. Ya, kalau lihat perkembangan terakhir, kan ada perubahan sikap dalam tanda petik nih dari para politisi dan partai politik, ya kan. Kita sudah lihat sikap tegas dari misalkan Nasdem dan PDIP, ya kan. Kemudian dari Gerindra juga, walaupun tidak langsung Prabowo, ya kan. Nah, ujung dari wacana penundaan pemilu itu apakah akan berakhir atau masih akan terus digulirkan oleh yang berkepentingan menunda pemilu? Oke, saya melihat dalam membaca politik Indonesia itu tidak bisa kemudian membaca secara institusional. Kita harus menggunakan pendekatan aktor. Aktor politik itu lebih penting misalkan ketimbang institusi partai. Itu harus perhatikan.
ciri-ciri negara berkembang itu adalah yang bisa yang formal itu cuma ya formalitas ya, tapi kemudian di belakang ini siapa? Bisa saja kemudian aktor ini yang lebih berkuasa ketimbang partai atau partai-partai atau institusi DPR itu sendiri. Nah, ini harus dilihat dan itu bisa dibaca dengan yang namanya pendekatan mapping stakeholder. Stakeholdernya dari bangsa hari ini atau pemerintah hari ini siapa gitu loh, bisa dipetakan. Dan itu aktor politik, siapa di belakang layar ini. Nah itu yang harus ditelusuri. Artinya perlawanan atau narasi tidak hanya terhadap institusi, misalkan tadi ketua umum partai atau partai, tetapi kemudian siapa sih di belakang ini dalangnya, intelektual dakhler misalkan. Nah, ini yang kemudian kita bidik juga, dalam arti bidik ya, kan bentuk perlawanan kan banyak. Bisa dalam bentuk tataran aksi, tataran kemudian wacana. Loh ini kan kita berbangsa dan bernegara, maka konstitusi itu yang utama. Itu yang dipegang dulu gitu loh. Baru kemudian kita bisa berwacana. Tapi kalau kemudian bangunan yang kita punya atau pegangan itu berbeda, misalkan ya, kita pegang konstitusi undang-undang dasar, yang di sini pegangnya undang-undang aja atau kemudian penafsiran, ya nggak bisa, nggak akan ketemu. Teorinya berbahas terkait dengan ruang publik. Dalam ruang publik tuh semua pihak itu rasional, oke. Tapi kemudian sama punya etika, oke. Ketiga juga harus punya yang namanya selain etika, rasional, juga sama frekuensinya. Apa yang mau kita bahas? Konstitusi. Ya udah kita bahas terkait dengan konstitusi. Di mana mainnya di MPR misalkan. Kemudian apa? Ya rakyat harus diajak gitu loh. Yang namanya membawa atas nama rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Majelis Pemusyawaratan Rakyat, ya kemudian harus rakyatnya diajak. Rakyat yang mana? Kan DPR perwakilan rakyat, partai perwakilan rakyat. Iya, dalam hal tertentu yang konvensional, tapi dalam hal yang kemudian tidak konvensional, sidang istimewa itu bukan yang lazim ya kan. Maka kemudian perlu suara yang lebih. Dengerin dulu yang nama rapat dengar pendapat umum, dengerin lagi dari kelompok kepentingan dalam bentuk profesional, kelompok kepentingan dari masyarakat yang umum atau etnis atau desa atau apa. Jadi banyak cara kalau memang mau kemudian berbangsa bernegara dengan baik dan benar. Tapi kalau hanya mengkonstruksi satu arah saja ya bubar gitu. Berarti terakhir sebagai closing remark yang diharapkan atau dihimbau oleh Bang Ramdan kepada katakanlah pertama tentu saja kepada elit politik, yang kedua kepada kalangan masyarakat termasuk di dalamnya masyarakat kritis, itu apa sebagai satu sikap Bang Ramdan ke depan atau statement tadi? Oke, yang pertama saya berharap politisi ini kan ingin mempengaruhi, dan ketika dalam politik itu sah-sah saja. Tapi kemudian dalam berpolitik kalau sudah sampai DPR, naikkanlah grade-nya menjadi negarawan. Negara yang harus dilindungi, bukan kepentingan pribadi, kepentingan kelompok atau kepentingan partainya. Karena apa? Ketika menjadi rakyat, kemudian dipercaya oleh rakyat menjadi perwakilan rakyat, mewakili rakyat. Setelah itu apa? What's next? Ya jangan lagi cuma menjadi broker politik. Kalau jadi broker politik banyak tuh bisa. Yang setelah itu kalau dalam bahasa hikmah, makomnya harus naik lagi. Jadi apa? Negarawan. Negara yang harus dilindungi. Ketika potensi perubahan undang-undang atau amandemen yang tadinya 2 kali atau 2 periode menjadi 3 periode, atau kemudian bahasa narasi perpanjangan jabatan. Loh, narasi ini kan narasi yang menurut saya ya janganlah itu dipaksakan gitu loh. Karena melanggar konstitusi. Satu. Tadi kan jangan juga tujuan bagus, caranya nggak bagus. Tapi maksud saya ya ikutilah prosedur. Atau dalam arti lu kan bawa nama rakyat, dengerinlah rakyat. Siapa rakyatnya? Yang itu yang hari-hari mereka butuh nggak? Mereka butuh hari ini kebutuhan fisik kok, kebutuhan sandang pangan
minyak goreng segala macam, itu dulu. Jangan kemudian lompat. Kalau itu tidak dengarkan, Anda bukan negarawan. Oke. Andanya politisi. Kemudian mau bikin yang namanya apa? Yang melanggar konstitusi, Anda menjadi broker politik. Merendahkan diri, merendahkan yang namanya marwah sebagai partai politik, kemudian wakil rakyat. Itu yang menurut saya. Yang kedua, masyarakat harus tahu demokrasi itu, yang namanya demokrasi tidak harus 5 tahun sekali baru kemudian milih partai politik gitu loh. Hari ini ketika elit partai politik kemudian narasi besar muncul dengan tunda pemilu, masyarakat punya hak untuk bicara, untuk melawan, mengcounter ataupun berpendapat. Sah ya, sampaikan. Sampaikan dengan apa? Ya bisa demo nggak bisa dengan turun ke jalan, bisa dengan musik. Kalau nggak bisa kemudian ada gerobak dorong, nyanyilah, teriak melawan perlawanan. Atau kemudian yang lainnya apa? Banyak media untuk menyampaikan aspirasi. Nah itu namanya demokrasi. Demokrasi jangan kemudian 5 tahun sekali nyoblos, enggak. Nah itu yang pertama. Yang kedua, masyarakat juga harus menyimpan catatan. Jangan catatan kecil, catatan gede 5 tahunan. Nih partai A, partai B yang minta tunda, itu pengkhianat demokrasi. Catat, jangan pilih. Nanti pas pemilu 2024 terjadi, mereka nggak dapat parlemen threshold 4%, lewat mereka, nggak ada di Senayan. Karena kita mengkhianati demokrasi. Itu yang kedua. Yang ketiga apa? Nah, yang ketiga menurut saya, masyarakat juga harus kemudian mengembangkan diri. Caranya apa? Tadi kan untuk berpolitik, untuk tahu bahwa menyampaikan pendapat, dia harus punya knowledge. Knowledge apa? Ya tadi mendapatkan pengetahuan dari informasi-informasi yang ada, media segala macam. Kalau perlu menuntut pada pemerintah untuk mendapatkan pendidikan politik melalui alat-alatnya, cash bank segala macam. Karena apa? Ya rakyat harus diberikan kesadaran. Nah, yang terakhir, kalau saya pakai yang namanya apa, teologi pembebasan, misalkan konsep, atau kemudian pendidikan yang apa namanya membebaskan. Ketika mendapat knowledge itu, maka kemudian masyarakat tidak diam. Masyarakat kemudian membangun kesadarannya. Saya ini sebagai warga negara, apa hak saya dan apa kewajiban saya. Lalu kemudian ketika ada dilanggar hak-haknya, misalkan terkait dengan memilih 5 tahun sekali, jadi 7 tahun, jadi 8 tahun, jadi 9 tahun, nah, ini haknya kemudian dilanggar oleh negara. Ya tadi ketika dapat kesadaran melakukan perlawanan. Perlawanan sipil. Kira-kira itu Pak. Oke, terima kasih Bang Ramdan. Kawan baik, demikian obrolan kita dengan Bang Ramdan Shah. Pengalaman beliau yang panjang, tidak hanya sebagai lawyer dan praktisi hukum tata negara, mantan sekjen partai idamannya Roma, tapi beliau juga pernah menjadi panitia pengawas pemilu, ketua Panwaslu Provinsi DKI. Jadi jam terbangnya kalau istilah dalam tradisi keagamaan itu ya sahih. Terima kasih Bang Ramdan. Oke, Bang Iswan, makasih banyak. Jangan lupa subscribe, udah share dan like and comment. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.